Halo kelas 6 yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kita semua selalu dalam keadaan baik. Pada hari ini kita kembali melanjutkan materi tentang pribadi Yesus merupakan perwujudan kehadiran kerajaan Tuhan di dunia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Miss ingin mengingatkan kelas 6 untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu mengikuti protokol kesehatan, rajin berolahraga dan yang paling penting selalu berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu. Marilah kita membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat yang masih boleh kami terima hingga saat ini. Pada hari ini, kami ingin semakin mengenal-Mu karena sabda dan tindakan-Mu yang selalu menjalankan kehendak Bapa melalui kata-kata, tindakan, dan seluruh hidup-Mu. Dengan demikian, kami pantas menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menceritakan kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. 2. Siswa dapat menjelaskan pribadi Yesus sebagai perwujudan kehadiran kerajaan Tuhan di dunia. 3. Siswa dapat menjelaskan bagaimana cara agar dapat taat pada perintah Tuhan seperti Yesus. Tahapan pembelajaran kita pada hari ini antara lain, kita akan melihat video kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani yang diambil dari Injil Markus 14 ayat 32-42, kemudian kita akan membahas terkait dengan video tersebut. Miss akan memberi sebuah tugas kepada kelas 6 yang akan dikerjakan di rumah. Setelah itu kita akan menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini. Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang gelar-gelar yang dimiliki oleh Yesus. Kelas 6, masih ingat tidak gelar-gelar apa saja yang dimiliki oleh Yesus? Ya. Yesus sebagai Mesias, hamba Tuhan, anak manusia, Musa baru. Gelar-gelar tersebut merupakan cerminan pribadi Yesus yang taat kepada Bapanya dalam mewartakan kerajaan Tuhan. Maka totalitas pewartaan dan perwujudan kerajaan Tuhan tampak ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Marilah kita menyimak video cerita Alkitab yang diambil dari Injil Markus 14 ayat 32-42. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu
dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bagaimana perasaan Yesus dalam cerita Alkitab yang baru saja kita dengarkan? Benar, Yesus takut, cemas, gelisah karena sebentar lagi Yesus akan menghadapi kematian. Ia akan diserahkan oleh salah satu murid-Nya untuk disalib. Siapa yang tahu siapa nama murid yang menyerahkan Yesus? Ya, Yudas Iskariot. Yesus ingin agar peristiwa penyaliban Yesus tidak terjadi. Ini terbukti saat Yesus mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Namun apa yang terjadi? Benar, Yesus tetap menaati kehendak Bapanya. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya kata-kata dan tindakannya saja, tetapi seluruh pribadi Yesus mau melaksanakan kehendak Bapanya, bukan kehendak dirinya. Doa ini terlaksana ketika Yesus mati di kayu salib. Ini adalah bentuk totalitas ketaatan Yesus pada Bapanya. Nah, kematian Yesus merupakan tanda agung kehadiran kerajaan Tuhan di dunia. Lalu apa itu kerajaan Tuhan? Situasi di mana kehendak Tuhan terjadi dan terlaksana, itulah yang dimaksud kerajaan Tuhan. Maka, ketika Yesus mentaati kehendak Bapanya, kerajaan Tuhan hadir. Kerajaan Tuhan terjadi jika Tuhan bertahta sebagai Raja dalam kehidupan semua orang. Ketaatan pada Tuhan akan membawa kemuliaan dan sukacita. Bukan hanya setelah kita meninggal, melainkan sudah dari sekarang. Apa buktinya? Benar. Sebagaimana yang tertera di dalam Alkitab, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta bisa melihat, orang bisu berbicara, yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, yang tertawan dibebaskan. Itulah sebabnya Yesus terus memperjuangkannya, hingga wafat di kayu salib, sehingga kita benar-benar mengalami damai sejahtera, sukacita, keadilan, dan kebenaran. Apakah perjuangan Yesus sudah selesai? Belum. Masih banyak kita temui orang yang menderita, orang-orang miskin yang tidak dapat sekolah, tidak punya rumah, tidak bisa makan, kasus korupsi yang banyak terjadi, perkelahian, penipuan, dan masih banyak lagi. Nah, karena perjuangan Yesus belum selesai, Yesus memberi tugas kepada para pengikut-Nya, yakni kita sebagai umat-Nya, untuk melanjutkan perjuangan Yesus agar Tuhan sungguh-sungguh meraja. Maka, kita semua dituntut untuk mendengarkan ajaran-Nya serta taat pada kehendak Tuhan agar kerajaan Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam diri kita masing-masing. Caranya bagaimana, Miss? Kita bisa meneladan Yesus dengan mengikuti perintah-Nya. Sebagaimana yang tertera dalam 10 perintah Tuhan.
Siapa yang hafal apa isi 10 perintah Tuhan? Ya, kelas 6 pasti hafal dong. Perintah untuk tidak membuat patung untuk disembah, perintah untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, perintah untuk menguduskan hari Tuhan, perintah untuk menghormati ayah dan ibu, perintah untuk tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mengingini istri dan hak milik sesama kita. Nah, kita bisa memulainya dari hal-hal kecil. Tidak melawan dan hormat pada orang tua, sayang kepada saudara, mau berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan, tidak menyimpan dendam, bersikap jujur, mau memaafkan, mau berbagi, sering pergi ke gereja, berdoa, menjaga kesehatan, tidak membuli teman dan masih banyak lagi. Pembelajaran kita sudah berakhir. Miss ingin memberi tugas kepada kelas 6 untuk membuat sebuah karangan dengan tema, Siapa Yesus Bagiku? Petik 2 titik. Apakah sebagai penyelamatmu yang menyelamatkanmu dari pandemi COVID-19, sahabatmu, idola yang kamu kagumi atau yang lainnya? Ceritakan mengapa kamu mengatakannya demikian. Yang kemudian menjadi sebuah karanganmu. Dikerjakan di kertas tugas atau kertas folio. Karangannya jangan terlalu pendek ya, paling tidak ada 2 paragraf. Miss akan menilai tugasnya dari kesesuaian isi dengan tema, bahasa, kerapian, kebersihan dan jalan cerita. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini? Benar. Kerajaan Tuhan terjadi jika Tuhan bertahta sebagai Raja di dalam kehidupan semua orang. Maka kita semua dituntut untuk mendengarkan ajarannya serta taat pada kehendak Tuhan. Selama hidupnya, Yesus bukan hanya menyampaikan ajaran tentang kerajaan Tuhan melalui kata-kata, melainkan Yesus sendiri mewujudkannya di dalam tindakan dan perbuatan nyata. Seluruh pribadi Yesus, baik kata-kata, sikap maupun perbuatan, mencerminkan kerajaan Tuhan. Ia taat kepada Bapa, bahkan sampai mati di salib. Semua itu Yesus jalani, karena Yesus taat kepada Bapa dan demi kemuliaan Tuhan sebagai Raja. Kata-kata, sikap serta perbuatan Yesus sungguh mengagumkan. Untuk itu, kita diharapkan dapat meneladani pribadi Yesus dalam kehidupan harian kita mulai dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Dengan demikian, kita juga ikut mewartakan kerajaan Tuhan di dunia. Marilah kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa-doa Santo Fransiskus Assisi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab, dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi, untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk kelas 6 telah mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga selesai.
Jangan lupa untuk membaca materi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik serta mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu, tetap semangat, tetap tersenyum, selalu mengikuti protokol kesehatan. Semoga Tuhan selalu memberkati.